Assalamualaikum Bu Marwati. Waalaikumsalam Pak Dar. Gimana kabarnya Pak Dar? Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabar Ibu Marwati sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Alhamdulillah Bu, kalau memang begitu kabarnya Bu ya. Eh, saya ini bersyukur bisa melihat Ibu pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih selalu semangat mengajar, walaupun saya lihat Ibu itu saat ini juga sibuk-sibuknya ini Bu ya, dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Iya Pak Dar, Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, bisa lancar mengajar, bisa lancar mengikuti pendidikan guru penggerak. Pokoknya dalam keadaan sehat walafiat deh Pak. Alhamdulillah. Oh iya Pak Dar, gini, bisa nggak Pak Eee, saya mau ngobrol nih Pak sama Bapak nih, kira-kira agak lama sih Pak, kira-kira Bapak bisa nggak ya? Oh iya Bu, kebetulan nggak masalah Bu. Hari ini saya juga kosong. Jadi karena sama-sama longgar nggak masalah sih Bu. Silakan kalau mau ada yang ingin diutarakan Bu. Iya, oh ya, alhamdulillah. Gini loh Pak, saya ini punya permasalahan dalam mengimplementasikan materi-materi dalam kegiatan guru penggerak ini Pak, di sekolah Islamic Center ini loh Pak. Saya tuh punya permasalahan yang ingin saya curhatkan ke Bapak. Oh boleh Bu, kalau memang demikian. Kalau boleh tahu kira-kira apa ya Bu ya masalahnya? Ini Pak, pada saat pembelajaran nih, saya ini kurang nyaman dengan seorang murid, yang murid itu bertindak hiperaktif gitu loh Pak, sehingga di dalam kelas itu timbul kekacauan, jadi kelas itu kurang kondusif gitu loh Pak. Oh jadi seperti itu ya Bu ya. Memang benar sih Bu. Menurut saya juga situasi kelas yang kondisif itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Jadi, menurut Ibu sendiri, kira-kira Bu, anak tersebut berbuat seperti itu, apa penyebabnya itu memang sifat asli si anak, atau mungkin ada penyebab lain yang dapat menyebabkan anak itu berbuat demikian, Bu? Iya Pak, apa ya Pak ya, saya tuh juga bingung loh Pak, apa karena sifatnya, atau karena kemanjaannya, yang apa-apa tuh harus dituruti gitu loh Pak. Atau Mhm. dia itu anak seorang guru, jadi dia berperilaku seperti itu sehingga, ketika dia melakukan perbuatan seperti itu dianggap, Mhm. eee, biasa, terus dianggap tidak salah, apa seperti itu ya, Pak, ya? Oh, jadi orang tua anak tersebut, guru juga, Bu, ya? Oh Iya, Pak. begitu. Jadi kemungkinan benar Bu. Kemungkinan anak tersebut berbuat seperti itu tuh mungkin merasa karena orang tuanya tadi guru, jadi mungkin ibu atau guru-guru yang lain ini tidak akan menyalahkan si anak. Apalagi ibunya itu atau bapaknya itu guru juga di TK Islamic Center Bu ya. Iya, Pak, itu. Ya Oh kemungkinannya begitu. ya itu juga, Pak, karena ya menurut saya, kalau saya amati ya, Pak, ya, dari segi sifatnya tuh memang agak manja gitu kan, tapi dalam kemandiriannya tuh sudah bagus, dan dari segi prestasinya anak itu tuh juga sudah bagus loh, Pak. Lalu Bu, kira-kira ada tidak kesempatan bagi Bu Marwati sendiri untuk merubah perilaku si anak itu agar menjadi lebih bagus, Bu? Kira-kira. Ya, jelas ada sih, Pak, ketika saat pembelajaran berlangsung itu sering saya ingatkan kalau melakukan Mm, perbuatan seperti itu tuh akan mengganggu temannya. Bahkan setiap dalam pembelajaran, Pak, saya memberitahu kepada anak itu ya supaya tidak melakukan hal-hal yang mengganggu temannya. Baiklah, Bu. Kemudian saya ingin bertanya, eh, jika perubahan itu sudah atau maksud saya
setelah Ibu ingatkan anak tersebut untuk berubah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sejauh mana Ibu sudah melakukan usaha untuk meningkatkan perubahan si anak tersebut, Bu? Kalau sejauh ini sudah ada perubahan, tapi sedikit ya Pak ya perubahannya tuh, Mhm. kalau dilihat dari skala tuh mungkin di skala 5 deh Pak, di antara skala 1 sampai 10 itu Pak. Oh, begitu. Lalu setelah ini, Bu, Ibu memperingatkan dan tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di angka 5 menurut skala tersebut, adakah, Bu, rencana tindak lanjut dari Bu Marwati sendiri untuk melakukan perbaikan tingkah laku si anak tersebut? Rencana ada Pak, rencana. Rencananya sih gini Mhm. Pak, saya ingin memberitahu kepada orang tuanya tuh secara baik-baik ya Pak ya, terkait tingkah laku anaknya. Terus biar tidak tersinggung, saya ingin berkunjung ke Mhm. rumahnya Pak, dan mengkomunikasikan langsung kepada orang tuanya. Oh, itu rencana yang bagus ya, Bu, menurut saya. Jadi, Ibu juga telah memikirkan bagaimana supaya orang tua si anak itu tidak tersinggung dengan cara visit home atau home visit ya, Bu, ya. Nah, itu, Iya Pak. apakah itu menjadi prioritas untuk menyelesaikan masalah terhadap anak tersebut, Bu? Iya Pak Dar, ini yang akan saya prioritaskan agar, eee, kelas saya nanti ya kembali kondusif dan pembelajaran anak bisa nyaman, seperti itu Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Marwati mau berkunjung ke rumah anak tersebut untuk berbicara terhadap kedua orang tuanya agar lebih intensif, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian harapannya tentunya kan supaya ada perubahan terhadap si anak. Iya, ya insyaallah akan segera saya lakukan untuk berkunjung ke rumahnya tuh Pak, dan langsung mengkomunikasikan kepada kedua orang tuanya pastinya kan supaya, eee, nanti ke depannya tuh kami bisa berkolaborasi bersama-sama untuk merubah tingkah laku anak tersebut, Pak. Baiklah Ibu Marwati, semoga permasalahan Bu Marwati segera dapat teratasi ya. Iya, Pak. Amin, mudah-mudahan ya, Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu, seandainya saja nih Ibu Marwati sudah berkoordinasi dengan kedua orang tua si anak tersebut, kemudian sudah memberikan nasihat kepada si anak, ternyata masih tidak berubah atau perubahannya itu tidak signifikan, tindakan apa yang kira-kira akan Bu Marwati ambil untuk bisa mengantisipasi masalah ini? Saya kira dengan kita mempunyai itikat baik ya, Pak, ya, dengan memberi pengarahan kepada anak Iya. setiap hari, dan memberi pengertian Mhm. kepada orang tuanya Mhm. untuk ikut membantu dalam perkembangan anaknya, ya saya positive thinking sih, Pak, akan ada perubahan gitu kan. Mhm. Tetapi jika memang belum ada perubahan, ya saya akan tetap berkomitmen untuk tetap terus selalu berupaya menjadikan kelas saya bisa kondusif seperti itu, Pak. Wah, Ibu Marwati memang luar biasa. Semoga ke depan bisa ya Bu ya, ada perubahan terhadap anak Ibu. Nah, terus kira-kira ada nggak nih yang bisa Ibu, eee, apa yang bisa maksudnya membantu Ibu dalam mewujudkan harapan Ibu ini? Ya tentunya ada dong, Pak, eee, termasuk rekan sejawat saya itu juga berperan aktif dalam mewujudkan harapan saya nantinya, dan nantinya saya meminta bantuan rekan sejawat saya untuk berpartisipasi dalam mengingatkan anak tersebut dalam pembelajaran, dan kemudian saya juga, berkolaborasi dengan kedua orang tuanya. Mhm. Mantap sekali Bu Marwati. Memang sudah semestinya demikian Bu. Jadi, Ibu juga harus melibatkan teman sejawat minimal, mendapatkan, ide-ide gagasan dari mereka selain dari orang tua si anak. Nah,
Gimana setelah kita ngobrol ini, Ibu, apakah sudah mendapatkan solusi? Terus apa nih harapan Bu Marwati ke depan untuk si anak? Iya, iya Pak Dar, alhamdulillah dari obrolan ini saya bisa jadi lega dan saya bisa bisa menemukan solusi. Dan harapan saya sih untuk anak-anak ke depannya, anak-anak bisa menjadi lebih sopan, lebih kondusif, dan lebih nyaman dalam belajarnya. Harapan saya seperti itu, Pak. Oke, baiklah Bu Marwati, saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita keberhasilan dari apa yang sudah Ibu lakukan dan kemudian bagaimana nantinya kelas Ibu itu menjadi kondusif kembali sehingga situasi pembelajaran itu akan berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan. Semoga ke depan diberi kelancaran, Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak atas doanya. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan nanti saya akan ceritakan kabar selanjutnya untuk keberhasilannya ya Pak Dar. Untuk sementara itu dulu ya Pak Dar. Terima kasih atas waktunya ya Pak Dar. Siap, terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam. Assalamualaikum. Oh, sudah ya. Assalamualaikum Bu Marwati. Waalaikumsalam Pak Dar. Gimana kabarnya Pak Dar? Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabar Ibu Marwati sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Alhamdulillah Bu, kalau memang begitu kabarnya Bu ya. Eh, saya ini bersyukur bisa melihat Ibu pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih selalu semangat mengajar, walaupun saya lihat Ibu itu saat ini juga sibuk-sibuknya ini Bu ya, dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Iya Pak Dar, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, bisa lancar mengajar, bisa lancar mengikuti pendidikan guru penggerak. Pokoknya dalam keadaan sehat walafiat deh Pak. Alhamdulillah. Oh iya Pak Dar, gini, bisa nggak Pak? Uh, saya mau ngobrol nih Pak sama Bapak nih. Kira-kira agak lama sih Pak. Kira-kira Bapak bisa nggak ya? Oh iya Bu, kebetulan nggak masalah Bu, hari ini saya juga kosong. Jadi karena sama-sama longgar nggak masalah sih Bu, silakan kalau mau ada yang ingin diutarakan Bu. Ya, oh ya, alhamdulillah. Gini loh Pak, saya ini punya permasalahan dalam mengimplementasikan materi-materi dalam kegiatan guru penggerak ini Pak, di sekolah Islamic Center ini loh Pak. Saya tuh punya permasalahan yang ingin saya curhatkan ke Bapak. Oh boleh Bu, kalau memang demikian, kalau boleh tahu kira-kira apa ya Bu ya masalahnya? Ini Pak, pada saat pembelajaran nih, saya ini kurang nyaman dengan seorang murid, yang murid itu bertindak hiperaktif gitu loh Pak. Sehingga di dalam kelas itu timbul kekacauan, jadi kelas itu kurang kondusif gitu loh Pak. Oh jadi seperti itu ya Bu ya. Memang benar sih Bu, menurut saya juga situasi kelas yang kondisif itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Jadi, menurut Ibu sendiri, kira-kira Bu, anak tersebut berbuat seperti itu, apa penyebabnya itu memang sifat asli si anak, atau mungkin ada penyebab lain yang dapat menyebabkan anak itu berbuat demikian, Bu? Iya Pak, apa ya Pak ya, saya tuh juga bingung loh Pak.
Apa karena sifatnya, atau karena kemanjaannya, yang apa-apa tuh harus dituruti gitu loh, Pak. Atau Mhm. dia itu anak seorang guru, jadi dia berperilaku seperti itu sehingga, ketika dia melakukan perbuatan seperti itu dianggap, Mhm. eee, biasa, terus dianggap tidak salah, apa seperti itu ya, Pak, ya? Oh, jadi orang tua anak tersebut, guru juga, Bu, ya? Oh, Iya, Pak. begitu. Jadi kemungkinan benar, Bu, kemungkinan, anak tersebut berbuat seperti itu tuh mungkin merasa karena orang tuanya tadi guru, jadi mungkin ibu atau guru-guru yang lain ini tidak akan menyalahkan si anak. Apalagi ibunya itu atau bapaknya itu guru juga di TK Islamic Center, Bu, ya? Iya, Pak, itu. Ya Oh, kemungkinannya begitu. ya itu juga, Pak, karena ya menurut saya kalau saya amati ya, Pak, ya, dari segi sifatnya tuh memang agak manja gitu kan, tapi dalam kemandiriannya tuh, Mhm. sudah bagus dan dari segi Mhm. prestasinya anak itu tuh juga sudah bagus loh, Pak. Mhm. Lalu Bu, kira-kira ada tidak kesempatan bagi Bu Marwati sendiri untuk merubah perilaku si anak itu agar menjadi lebih bagus, Bu? Kira-kira? Ya jelas ada sih, Pak, ketika saat pembelajaran berlangsung itu sering saya ingatkan kalau melakukan Mhm. perbuatan seperti itu tuh akan mengganggu temannya. Bahkan setiap dalam pembelajaran, Pak, saya memberitahu kepada anak itu ya supaya tidak melakukan hal-hal yang mengganggu temannya. Baiklah Bu, kemudian, saya ingin bertanya, eee, jika, perubahan itu sudah atau maksud saya setelah Ibu ingatkan anak tersebut untuk berubah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sejauh mana, Ibu sudah melakukan, usaha untuk meningkatkan perubahan si anak tersebut, Bu? Kalau sejauh ini sudah ada perubahan, tapi sedikit ya, Pak, ya, perubahannya tuh Mhm. kalau dilihat dari skala tuh mungkin di skala 5 deh, Pak, di antara skala 1 sampai 10 itu, Pak. Oh, begitu. Lalu setelah ini, Bu, Ibu memperingatkan dan, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di angka 5 menurut skala tersebut, adakah, Bu, rencana tindak lanjut dari Bu Marwati sendiri untuk melakukan perbaikan tingkah laku si anak tersebut? Rencana ada, Pak, rencana. Rencananya sih gini, Mhm. Pak, saya ingin memberitahu kepada orang tuanya tuh secara baik-baik ya, Pak, ya, terkait tingkah laku anaknya. Terus biar tidak tersinggung, saya ingin berkunjung ke Mhm. rumahnya, Pak, dan mengkomunikasikan langsung kepada orang tuanya. Oh, itu rencana yang bagus ya, Bu, menurut saya. Jadi, Ibu juga telah memikirkan bagaimana supaya orang tua si anak itu tidak tersinggung dengan cara visit home atau home visit ya, Bu, ya. Nah itu, Iya, Pak. apakah itu menjadi prioritas untuk menyelesaikan masalah terhadap anak tersebut, Bu? Iya, Pak Dar, ini yang akan saya prioritaskan agar, eee, kelas saya nanti ya kembali kondusif dan pembelajaran anak bisa nyaman, seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Marwati mau berkunjung ke rumah anak tersebut untuk, berbicara terhadap kedua orang tuanya agar lebih intensif maksudnya seperti itu. Nah kemudian, harapannya tentunya kan supaya, ada perubahan terhadap si anak. Iya, ya insyaallah akan segera saya lakukan untuk berkunjung ke rumahnya tuh, Pak, dan langsung mengkomunikasikan kepada kedua orang tuanya pastinya kan supaya, eee, nanti ke depannya tuh kami bisa berkolaborasi bersama-sama untuk merubah tingkah laku anak tersebut, Pak. Baiklah Ibu Marwati, semoga permasalahan Bu Marwati segera dapat teratasi ya. Iya, Pak, amin mudah-mudahan ya, Pak, ya.
Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu, seandainya saja nih Ibu Marwati sudah berkoordinasi dengan kedua orang tua si anak tersebut, kemudian sudah memberikan nasihat kepada si anak, ternyata masih tidak berubah atau perubahannya itu tidak signifikan, tindakan apa yang kira-kira akan Bu Marwati ambil untuk bisa mengantisipasi masalah ini? Saya kira dengan kita mempunyai itikat baik ya, Pak, ya, dengan memberi pengarahan kepada anak Iya, setiap hari, dan memberi pengertian mhm, kepada orang tuanya untuk ikut membantu dalam perkembangan anaknya, ya saya positive thinking sih, Pak, akan ada perubahan gitu kan. mhm. Tetapi jika memang belum ada perubahan, ya saya akan tetap berkomitmen untuk tetap terus selalu berupaya menjadikan kelas saya bisa kondusif seperti itu, Pak. Wah, Ibu Marwati memang luar biasa. Semoga ke depan bisa ya Bu ya, ada perubahan terhadap anak Ibu. Nah, terus kira-kira ada nggak nih yang bisa Ibu, eee, apa yang bisa maksudnya membantu Ibu dalam mewujudkan harapan Ibu ini? Ya tentunya ada dong, Pak, eee, termasuk rekan sejawat saya itu juga berperan aktif dalam mewujudkan harapan saya nantinya, dan nantinya saya meminta bantuan rekan sejawat saya untuk berpartisipasi dalam mengingatkan anak tersebut dalam pembelajaran, dan kemudian saya juga, berkolaborasi dengan kedua orang tuanya. Mhm. Mantap sekali Bu Marwati. Memang sudah semestinya demikian Bu. Jadi, Ibu juga harus melibatkan teman sejawat minimal, mendapatkan, ide-ide gagasan dari mereka selain dari orang tua si anak. Nah, gimana setelah kita ngobrol ini Ibu, apakah sudah mendapatkan solusi? Terus apa nih harapan Bu Marwati ke depan untuk si anak? Iya iya Pak Dar, alhamdulillah dari obrolan ini saya bisa jadi lega dan saya bisa bisa menemukan solusi. Dan harapan saya sih untuk anak-anak ke depannya, anak-anak bisa menjadi lebih sopan, lebih kondusif, dan lebih nyaman dalam belajarnya. Harapan saya seperti itu, Pak. Mhm. Oke, baiklah Bu Marwati, saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita keberhasilan dari apa yang sudah Ibu, lakukan dan kemudian bagaimana nantinya kelas Ibu itu menjadi kondusif kembali sehingga situasi pembelajaran itu akan berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan. Semoga ke depan diberi kelancaran Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak atas doanya. Semoga nanti, bisa berjalan lancar, dan nanti saya akan ceritakan kabar selanjutnya untuk keberhasilannya ya Pak Dar. Untuk sementara itu dulu ya Pak Dar. Terima kasih atas waktunya ya Pak Dar. Siap, terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.